Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran agama Islam dengan tema pernikahan dalam Islam. Tema ini sangat menarik. Tema ini dilakukan oleh setiap diri kita bagi yang sekarang berusia belum menikah. Tema ini sangat menggembirakan. Bagi kita yang sudah menikah, pertanyaannya, kenapa ini tidak dilakukan sejak dulu? Setiap orang mengatakan demikian. Oke, rekan-rekan sekalian, tujuan pembelajaran ini adalah kita supaya menganalisa, kita supaya tahu konsep pernikahan secara Islam itu seperti apa. Kemudian pernikahan Islam sebagai dasar pembentukan masyarakat madani. Tujuan belajar ini luar biasa. Oleh karena itu, mari kita ikuti dengan baik. Rekan-rekan yang berbahagia, setiap diri kita pasti nantinya akan mendambakan keluarga yang hebat, keluarga yang soleh, anak-anaknya, suami dan istri penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah dambaan dari setiap kita yang berkeluarga, sehingga keluarga penuh dengan keberkahan. Karena itu perlu direncanakan. Orang menyebutnya dengan sebutan perencanaan pernikahan. Hendaklah ini dilakukan supaya kita dalam melaksanakan pernikahan nanti dengan baik, sudah siap. Nah, apa yang perlu kita persiapkan? Tentunya hendaklah kita mengikuti pendidikan pranikah. Pendidikan ini biasanya diberikan kepada para remaja supaya para remaja mendapatkan gambaran tentang pernikahan. Tentunya gambaran ini sangat menggembirakan, sangat dinantikan. Kemudian selanjutnya adalah mempersiapkan usaha atau karir atau penghasilan, sesuatu yang bisa menghasilkan. Ini perlu kita persiapkan. Jadi ketika kita berkeluarga betul-betul sudah siap sambil membangun usaha. Yang selanjutnya adalah bagaimana memilih jodoh. Nah, biasanya dalam pendidikan pranikah sudah diberitahu bagaimana kriteria untuk memilih jodoh, kecantikannya, nasabnya, kemudian agamanya. Nah, itu juga sudah harus kita ketahui. Ketika semuanya ada yang diberi apanya, agamanya, Kemudian yang selanjutnya adalah membangun komitmen dalam keluarga nantinya. Jadi keluarga yang kita bentuk nanti setelah pernikah itu akan kita jadikan seperti apa. Nah, itu juga harus direncanakan. Kemudian untuk membentuk komitmen itu tidak bisa begitu saja, yaitu dengan membaca kisah-kisah keluarga hebat, sehingga akan menginspirasi kita supaya kita seperti keluarga hebat tersebut. Nah, tentunya kita akan melakukan sesuatu yang memang betul-betul supaya menjadi hebat, ketika kita pasca melakukan pernikahan. Rekan-rekan yang berbahagia, apa itu pernikahan? Pernikahan dari kata bahasa Arab, yakni al-jam'u, yang artinya bertemu atau berkumpul. Yang dulunya seseorang itu sendirian, kemudian bertemu dengan istrinya jadi berkumpul jadi dua. Itu artinya nikah secara bahasa, pernikahan secara bahasa. Secara istilah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat agama. Ada poin-poin, yaitu suatu ikatan, kemudian hidup bersama dalam rumah tangga melalui akad sesuai dengan
hukum syariat agama. Artinya bila kita kaitkan ketiga 4 hal ya, kata kunci itu adalah merupakan kata rangkaian ya, bahwa menunjukkan nikah itu adalah ibadah. Jadi nikah adalah ibadah luar biasa. Kemudian menurut kompilasi hukum Islam, pernikahan itu adalah akad yang kuat atau misakon golidon, tidak main-main. Itu misakon golidon, perjanjian yang kuat ya. Untuk apa? Untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan pernikahan tersebut adalah termasuk ibadah. Jadi dengan nikah itu menjadikan sarana untuk dekat, untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya pernikahan itu adalah sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Rekan-rekan yang berbahagia, marilah kita simak hadis ya. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syara syababi man istata'a minkumul ba'ata faltazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsan lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bis sawmi fa innahu lahu wija'un rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga ridha Allah atasnya, qala lana berkata ya kepada kami, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara syababi, hai para pemuda, man istata'a, barang siapa yang sudah mampu di antara kamu, faltazawwaj, maka hendaklah menikah. Fa innahu, maka sesungguhnya menikah ya, aghaddu lil basari, dapat mencegah pandangan, menundukkan pandangan, wa ahsul lil farji, dan menjaga kehormatan. Jadi nikah, ketika seorang remaja mudi nikah, maka akan terjaga pandangannya, sudah tidak lirik kemana-mana ya. Sudah satu saja untuk suami atau istri yang tercinta. Wa ahsanul lil farji, juga terjaga kehormatannya ya. Subhanallah. Wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija'un. Barang siapa yang belum mampu melakukan nikah, fa alaihi, maka hendaklah bisawmi, berpuasa. Fa innahu, maka sesungguhnya puasa lahu, baginya ya, wija'un, perisai. Jadi bagi rekan-rekan yang belum menikah ya, hendaklah memperbanyak puasa, karena puasa itu akan menjadi wija'un, benteng, pelindung dari hal-hal yang akan diri kita akan berbuat maksiat. Subhanallah, luar biasa. Rekan-rekan yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tujuan nikah? Tujuan nikah adalah untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman ya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di situ ada kata litaskunu ilaiha, bahwa pernikahan itu adalah akan menciptakan litaskunu ilaiha, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan. Ketika kita masih sendirian, maka kita masih gundah gelana. Maka dengan kehadiran istri, maka kita akan menjadi tenang. Kita dilayani ya, baik itu batin maupun lahir maupun batin. Sehingga kita betul-betul ya masa tentram, tenang ya. Sehingga ketika dia bekerja akan bekerja secara prestasi ya. Dia bekerja ya, dalam karirnya dia akan terus ya membangun prestasi-prestasi. Rekan-rekan yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya adalah mendapatkan keturunan yang syah.
Dengan menikah maka dia akan mendapatkan keturunan yang sah, ya. Tidak diragukan lagi, jelas ayahnya, ya. Kemudian memelihara kehormatan dan harkat manusia, ya. Ketika orang menikah, maka kehormatan dan harkat manusianya terjaga, ya, tidak ada percampuran, ya. Kemudian mengikuti sunnah Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW juga menikah, maka kita sebagai umat pun juga menikah, ya, sebagai bentuk kecintaan, ya, melakukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itulah tujuan nikah, ya. Rekan-rekan yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hukum nikah. Ada beberapa hukum nikah, ya. Yang pertama adalah wajib manakala seseorang calon itu sudah mempunyai keinginan, kemudian mampu, ya, baik materi maupun secara mental, kemudian takut berbuat zina, maka hukumnya menjadi wajib jikalau kondisinya seperti itu. Kemudian pernikahan menjadi sunnah. Pernikahan menjadi sunnah apabila seseorang itu sudah punya keinginan untuk menikah, sudah mampu, sudah siap lahir dan batin, tetapi tidak takut pada terjerumus kepada kemaksiatan. Nah, itu hukumnya adalah nikah dalam kondisi seperti itu. Kemudian haram, hukum nikah menjadi haram tatkala orang melakukan pernikahan itu dengan disertai niat jahat, jelek, katakanlah balas dendam, ya, ingin menyakiti, ingin menghancurkan, ya, kepada keluarga dan lain sebagainya. Nah, itu adalah haram menurut pandangan fikih, ya, menurut pandangan Islam. Kemudian selanjutnya adalah makruh, ya, ketika seseorang itu adalah belum punya keinginan untuk nikah, ya, kemudian belum siap secara materi atau psikologi, ya, tapi dia, ya, mengikuti keinginan hawa nafsu, ya, dorongan. Nah, ketika dalam kondisi itu dilakukan, maka makruh. Bila dilakukan, maka akan menyebabkan kedepannya itu sesuatu yang tidak diharapkan. Mungkin terjadi KDRT, mungkin terjadi, ya, fisik, ya, menyakiti fisik dan lain sebagainya, atau mungkin perceraian, ya. Nah, ini makanya dimakruhkan, menjadi makruh, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mubah. Jadi pernikahan itu boleh, mau dilakukan di awal, di tengah, maupun di akhir, ya. Kita berumur 20, ya, 21, 25, 30, 40, 50 boleh, ya, artinya bisa dilakukan. Itu mubah, tidak terikat umur, ya. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah, kemudian rukun nikah. Rukun nikah itu ada 5, ya. Yang pertama ada calon suami, jelas, ya, calon suaminya. Yang kedua calon istri, jelas istrinya, ya, jelas perempuannya. Jadi jangan sampai kita memilih, ya, kucing dalam karung, ya, sehingga kita tidak tahu, ya, jelas, ya. Perlu kita tahu itu adalah sebagai pendamping kita seumur hidup dalam mengarungi perjuangan bahtera rumah tangga. Maka perlu dipilih, ya, calon yang berkualitas, ya, tentunya sesuai dengan kriteria. Kemudian ada wali. Nah, ini orang yang berhak untuk menikahkan, ya, wali itu. Kemudian selanjutnya ada 2 orang saksi, tentunya saksi yang jujur dan adil, ya. Kemudian ijab dan qabul.
Rekan-rekan sekalian, itulah rukun nikah. Yang pertama calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, ijab dan qabul. Rukun nikah yang pertama adalah calon suami. Tentunya ya harus Islam, ya, beragama Islam, kemauan sendiri, ya, bukan dipaksaan. Kemudian bukan mahramnya, tidak sedang haji atau umroh, ya. Ini menurut penjelasan fikih, ya. Kemudian yang selanjutnya calon istri. Islam, bukan mahramnya, tidak sedang haji atau umroh, tidak dalam masa iddah, tidak bersuami, mendapat izin dari wali, ya. Jadi mendapat izin dari wali. Kemudian wali. Wali di sini adalah garis keturunan, ya, menurut garis vertikal, ya. Ada hubungan nasab, ya, dari ayah. Yang pertama adalah ayah kandung, kemudian kakek dari ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita urutkan, wali itu jumlahnya sekitar ada 13, ya. Ya. Yang terakhir itu wali hakim. Ketika wali semuanya sudah tidak bisa, maka ya nikah bisa diwakilkan, ya. Jadi yang menikahkan bisa wali hakim. Rekan-rekan yang berbahagia yang dengan Allah SWT. Kemudian yang selanjutnya adalah 2 saksi. Ya, saksi ini Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, hadir dalam akad nikah, ya. Jadi tidak fasik maksudnya jujur, ya. Harus jujur itu jadi wali itu. Kemudian yang selanjutnya ada ijab qabul, harus adanya ijab qabul, ya. Jadi dengan biasanya di situ adalah dituntun didampingin oleh naif, ya. Di mana di sini ada prosesinya, wali menikahkan kepada calon, ya, kepada putrinya, ya, menikahkan putrinya kepada calon suaminya, ya. Dan laki-laki juga menjawab, ya, menerima apa yang disampaikan oleh wali, ya. Nah, setelah proses itu, ya, setelah proses memenuhi kelima rukun ini, maka pernikahan secara agama dianggap sah, ya. Itulah rukun nikah. Jadi ada 5. Yang pertama ada calon suami, calon istri, kemudian ada wali, saksi, 2 saksi, dan ijab qabul. Apabila sudah memenuhi kelima ini, maka pernikahan menjadi sah. Yang berbahagia yang dimuliakan Allah SWT, ketika seseorang sudah melangsungkan akad pernikahan, maka mulai pada saat itulah dia sudah menjadi suami, dia sudah menjadi istri. Maka melekatlah hak dan kewajiban sebagai suami dan juga sebagai istri. Apa kewajiban sebagai suami? Ya. Yang pertama adalah memberikan nafkah lahir dan batin. Jadi memberikan nafkah, rezeki, materi, juga nafkah batin yang dibutuhkan istri. Nah, itu juga harus dipenuhi. Begitu pula sebaliknya, istri juga nanti juga haruslah memberikan nafkah, melayani kepada istrinya, kepada suaminya, gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah melindungi keluarganya. Ini menjadi kewajiban suami, ya, untuk melindungi dari segala ancaman, ya, melindungi dari penyakit, ya. Jadi bertanggung jawab ketika sakit, ya, harus berobatkan, dibawa ke rumah sakit. Itu menjadi tanggung jawab suami, ya. Kemudian yang selanjutnya mengasihi istri sesuai dengan tuntunan agama. Jadi memberikan tentunya harus sesuai dengan kemampuan, ya, kemampuan suaminya. Kemudian adalah membimbing seluruh keluarga ke jalan yang lurus, artinya bertanggung jawab, ya,
terhadap semua anggota keluarga untuk melakukan ketaatan, berada pada jalan yang lurus dalam agama, maksudnya adalah dinul Islam. Ini adalah kewajiban dari suami ya. Ketika istrinya lalai diingatkan, ketika anak-anaknya agak malas ya, diberi motivasi. Ini adalah kewajiban dari suami ya. Tentunya juga nanti juga istri juga. Kemudian yang selanjutnya adalah sopan dan santun kepada kedua orang tua dan mertua ya. Kita sebagai menantu ya, itu harus sopan kepada mertua, kedua orang tua. Itu juga orang tua kita ya. Dan hal ini ya kita harus menerima apapun kondisi keadaan kedua orang tua ya. Dengan demikian maka hubungan akan semakin erat, semakin nyaman ya, tidak ada batas ya antara anak ya, antara mertua dengan anak atau sebaliknya. Itulah rekan-rekan kewajiban sebagai suami. Kemudian kewajiban sebagai istri adalah menjaga kehormatan diri dan rumah tangga. Jadi ketika suami berangkat kerja atau berpergian, maka kewajiban istri harus menjaga dirinya. Tidak memasukkan laki-laki kecuali dengan izin suaminya ya. Rumah tangganya tidak, hartanya juga dijaga dengan baik ya, amanahnya dijaga dengan baik ya. Itu kewajiban dari istri ya. Ketika sudah melakukan ketaatan seperti itu, gimana jaminannya surga. Kemudian membantu suami dalam mengatur rumah tangga ya. Tentunya dalam hal ini adalah bagian pemimpin belakang yang mengatur semua hal-hal yang berkaitan dengan rumah tanggaan. Ini adalah menjadi tanggung jawab ya seorang istri ya. Kemudian mendidik, memelihara dan mengajarkan agama kepada keturunan anak-anaknya, ini juga menjadi kewajiban dari seorang istri. Karena itu perlu dipersiapkan mulai sekarang ya, perlu mempersiapkan ya, ikut parenting ya. Bagi istri ikut parenting itu kan penting sekali, karena ketika mendidik anak sudah siap ya. Kemudian belajar agama ya. Mau kita jadikan apa anak kita, itu adalah tergantung kepada orang tua ya. Kalau orang tuanya sudah mempersiapkan ya, insya Allah anak-anak kita pun juga siap untuk menerimanya gitu ya. Karena semuanya tergantung kepada kesiapan. Ketika siap, maka tentunya ya anak-anak kita pun juga akan siap ya, akan disiapkan ya Allah Subhanahu wa taala. Sopan dan hormat kepada orang tua dan mertua dalam keadaan kondisi apapun ya, kita harus hormat, kita harus sopan, tidak boleh tidak sopan ya. Membentak, mengusir ya, itu adalah perlakuan yang tidak sesuai dengan aturan agama Islam. Ketika kita melihat berbagai sinetron kemudian terjadi pembentakan dan sebagainya, ya itu sebagai contoh, nggak usah ditiru. Itu adalah bertahan dengan Islam ya, bertahan dengan ajaran agama Islam. Kemudian hikmah nikah ya. Jadi hikmah nikah luar biasa ya rekan-rekan sekalian. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan naluri seksual. Kita semuanya adalah memiliki naluri nafsu ya. Salah satu nafsu itu adalah nafsu biologis, dan itu perlu disalurkan. Ketika sudah memiliki suami, ada penyalurannya, maka kita akan menjadi sehat, kita akan menjadi tenang, berkarier pun juga termotivasi ya, semangat ya dengan berkeluarga. Kemudian adalah meneruskan dan melihara keturunan, memelihara nasab ya. Ini ya, dengan kita bernikah maka akan melahirkan anak akan meneruskan perjuangan kita, perjuangan bapak-bapak kita, perjuangan dari nenek-nenek kita, terus akan tersambung ya. Tentunya semuanya ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga memelihara nasab ya, kesucian nasab ya, tidak campur ya. Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan naluri kebapaan dan keibuan dan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Ini termaktub dalam Quran surat Ar-Rum ya, surat Ar-Rum ayat 21 tadi ya.
mawaddah warahmah. Kita semuanya sebagai bapak tentunya memiliki jiwa kebapakan, atau ibu juga jiwa keibuan ketika telah hadirnya seorang anak ya. Maka ketika kita sudah menikah ya, dipanggil abi, umi, atau bapak, atau ibu, atau sayang. Ini menunjukkan bahwa kebapaan atau keibuan sudah muncul, apalagi nanti hadirnya seorang anak ya. Maka saling menyayangi, saling mencintai ya. Itu akan terasa ketika anak-anak kita pergi atau istri kita pergi ya. Kita merasa kehilangan, kita rindu ketika pulang, merasa bahagia, tentram, enak, bisa bercanda, bisa melepaskan rasa rindunya, bercengkerama, saling bercerita. Subhanallah, luar biasa. Itulah pernikahan. Kemudian meningkatkan sikap rajin bekerja, karena ada rasa tanggung jawab kita sebagai bapak ya, sebagai suami ya, merasa termotivasi karena ada tanggungan istri dan anak-anaknya ya, untuk mencukupi kebutuhan. Maka kerjanya bekerja keras ya. Ketika capek ya, istri wayah nawe bijitin ya, menghibur ya, menyediakan kopi, teh ya, luar biasa ya. Kemudian anak-anaknya yang menghibur ayahnya ya. Kemudian semuanya akan saling menghibur, saling simbiosis mutualisme ya. Saling beruntung ya, menguntungkan satu dengan yang lain. Kemudian mempererat tadi silaturahmi dengan hikmah ya. Dengan nikah maka akan mempererat dua keluarga besar. Kemudian bersambung lagi keluarga lagi, akan bertambah banyak ya. Akan bertambah banyak keluarga. Karena itu semakin kuat ya, semakin kuat menyambung silaturahmi, maka akan semakin dibukakan pintu rezekinya, insya Allah. Demikianlah rekan-rekan yang berbahagia yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Semoga memberikan manfaat. Kita akhiri pembelajaran kita, terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.